Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku mau bahas artikel yang menarik nih tentang pengolahan air gambut di Pancadesa, Kabupaten Banyuasin. Langsung saja simak ke videonya. Oke teman-teman, coba kalian lihat perbedaan pada gambar ini. Bisa kita lihat perbedaan pada gambar ini. Air gambut yang awalnya berwarna merah pekat itu bisa menjadi bersih dan bening karena adanya proses ultrafiltrasi. Bagaimana sih proses pengolahannya? Yuk kita bahas. Jadi ceritanya tuh gini, di artikel dijelaskan bahwa ada sebuah desa yang bernama Pancadesa, itu terletak di Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Desa ini ada di lahan gambut dengan penduduk jiwa sekitar 1173 jiwa yang kebanyakan petani sawit. Di desa ini ada sebuah permasalahan. Kira-kira apa ya permasalahannya? Jadi permasalahannya adalah mereka butuh air bersih sekitar 176.000 liter setiap harinya. Akan tetapi di sana tidak ada sumber air bersih yang layak digunakan. Jadi mereka hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di dalam bak. Kira-kira kalau musim kemarau gimana ya? Jadi ketika musim kemarau, warga desa harus berjalan sekitar 5 km untuk mengambil air. Padahal di sekitar desa ada banyak air gambut loh. Eits, tapi tunggu dulu. Coba kalian lihat gambar ini. Jadi itu adalah air gambut. Ciri-cirinya berwarna merah pekat, pH-nya cuma sekitar 3-5 sehingga itu sangat asam, lalu baunya itu seperti besi karatan. Jadi setelah dianalisis, ternyata air gambut ini mengandung besi dan mangan yang sangat tinggi sehingga air ini tidak layak digunakan. Nah, di sini tim dari Universitas Taman Palembang itu merancang solusinya. Mereka bikin instalasi pengolahan air dengan menggunakan sistem yang bertahap. Untuk prosesnya sendiri itu terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama itu ada koagulasi, flokulasi. Di sini air gambut dicampur dengan kapur tohor di tangki khusus. Fungsinya apa? Pertama untuk netralkan pH yang asam tadi. Kedua untuk mengumpulkan kotoran-kotoran yang ada di dalam air. Lalu tahap yang kedua, sedimentasi. Setelah dicampur kapur, air dialirkan ke tangki pengendapan. Di sini kumpulan-kumpulan kotoran tadi akan turun ke dasar kanal lebih berat. Jadi air di atasnya lebih jernih. Tahap ketiga, filtrasi bertingkat. Air yang sudah agak jernih tadi disaring pakai filter spons. Ada 2 tingkatnya. Yang pertama ukuran 0,3 mikrometer, lalu yang kedua 0,1 mikrometer. Ini sangat halus, lebih kecil dari rambut kita. Tahap keempat, karbon aktif. Kemudian air melewati karbon aktif. Karbon ini fungsinya untuk menyerap zat-zat kimia, menghilangkan bau dan warna yang masih tersisa. Lalu tahap yang terakhir ada ultrafiltrasi. Ini tahap terakhir dan paling penting. Air dialirkan ke membran keramik dengan tekanan 5 bar. Membran ini sangat halus, bisa memisahkan ion-ion logam berbahaya seperti besi dan mangan yang masih tersisa. Membran keramiknya ini khusus dibuat dari tanah liat yang dibakar sampai 850 derajat Celcius. Kenapa pakai ultrafiltrasi? Karena metode ini efektif banget dan lebih hemat energi dibanding metode lain, seperti reverse osmosis. Nah, sekarang untuk hasilnya, coba kalian lihat tabel di artikel ini. Wah, ternyata hasil analisis laboratoriumnya itu sangat bagus loh. TSS atau kekeruhan itu turun 93,94% dan kandungan besinya turun sekitar 88,71%. Mangan turun 94,25%. Lalu yang paling penting, pH yang tadinya cuma 3,1 sekarang naik jadi 7,8. Jadi hampir netral dan aman. Nah, yang menarik dari program ini, tim tidak hanya memberikan alatnya saja, tim juga melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi warga setempatnya. Jadi kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bagaimana teknologi ultrafiltrasi bisa mengubah air gambut dari yang tidak layak menjadi air bersih yang layak digunakan dan aman. Nah, dengan teknologi dan pemberdayaan masyarakat ini, warga Pancadesa bisa mengolah air bersih dengan sendirinya. Mereka tidak perlu lagi jalan jauh untuk mencari air pada musim kemarau. Ini adalah contoh bagus untuk penerapan teknologi air bersih dan mendukung SDG tentang akses air bersih untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.